Kristen itu menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kristen itu muridnya Tuhan Yesus. Kristen itu benar-benar sepenuh hati, bulat hati mengikuti ajaran Tuhan dan mengikuti cara hidupnya Tuhan. Itu Kristen yang sejati. Apakah ada Kristen yang lain? Ada, yaitu mereka yang cuman beragama Kristen, cuma mengerjakan ritual agama, tapi tidak mengikuti ajaran Tuhan dalam Alkitab, tidak mengikuti cara hidupnya Tuhan. Karena itu, seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti ajaran Tuhan dan mengikuti cara hidupnya Tuhan, maka akan memiliki cara hidup yang baru, yaitu cara hidupnya Tuhan. Semua berpusat pada Tuhan dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukannya adalah Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Cara hidup itu bukan sekedar duplikat, bukan sekedar kopas. Cara hidup yang baru itu dimulai dari perubahan akal budi, pembaharuan pikiran. Pikiran yang percaya kepada Allah Tritunggal, pikiran yang percaya kepada Allah yang Esa. Pembaharuan akal budi dapat terjadi setelah kita dibenarkan. Dan setelah dibenarkan, kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman. Hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita sekalian bahwa sejak dalam perjanjian lama telah ada sekelompok orang dalam umat yang tidak benar-benar percaya, yang menikmati segala mujizat yang ada dalam satu rombongan, yang ada dalam satu persekutuan umat, yang berbaur menjadi satu dengan mereka yang percaya, tapi pada akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman yang mana mayat mereka berserakan di padang gurun. Padahal mereka yang mati itu, yang binasa itu, telah melihat langsung berbagai mukjizat yang luar biasa. Tidak jaminan orang yang punya pengalaman rohani dengan berbagai mukjizat, menyaksikan mukjizat, lalu menjadi aman. Tidak jaminan. Kalau ternyata mereka tidak percaya.
Saat teduh kita hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat pertama sampai yang kelima. Sabda Allah berkata demikian, "Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun." Saudara-saudara, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pada hari ini? Yang pertama, menjadi umat atau menjadi murid Tuhan Yesus itu bukan sekedar pindah tempat. Saya lagi ya saudara, menjadi seorang Kristen atau menjadi murid Tuhan bukan cuma pindah tempat. Seperti umat zaman dulu, pindah dari Mesir ke Kanaan. Jadi bukan cuma pindah tempat. Atau pindah dari kuil ke gereja. Hanya pindah dari tempat yang lama, pindah ke gereja. Seperti jemaat Korintus ini. Bukan begitu saudara. Bukan sekedar berpindah tempat. Ingat-ingat ya. Menjadi Kristen itu berpindah iman. Berpindah keyakinan. Dan itu ada dalam hati manusia. Bukan cuma pindah tempat dari kuil ke gereja. Dari Mesir ke Kanaan. Bukan itu. Tapi berpindah iman. Dulu yang dipercayai bukan Tuhan. Sekarang percaya kepada Tuhan. Dulu imannya bukan kepada Tuhan. Sekarang imannya kepada Tuhan. Dulu tidak mengabdi kepada Tuhan. Sekarang mengabdi dan beribadah kepada Tuhan. Menjadi Kristen itu soal iman. Soal siapa yang dipercayai, siapa yang disembah, siapa yang dilayani, siapa yang dituhankan. Siapa yang berkuasa dalam hidup kita. Itu artinya menjadi Kristen. Lalu yang kedua, menjadi Kristen itu bukan sekedar ritual atau melakukan upacara-upacara atau kegiatan keagamaan tertentu. Oh, Natalan berarti Kristen. Oh, Paskah berarti Kristen. Oh, apalagi ulang tahun gereja berarti Kristen. Bukan cuma sekedar itu, walaupun kita juga lakukan itu. Menjadi Kristen bukan sekedar mengerjakan ritual. Menjadi Kristen itu siap berubah. Perubahan akal budi, perubahan cara hidup. Dan perubahan itu karena Tuhan dan karena firman-Nya, bukan karena yang lain. Contoh ya saudara, seperti kasus dalam surat Korintus ini, soal makan. Dulu sebelum Kristen menyembah berhala, ajaran penyembahan berhala itu termasuk makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Makanan yang dimaksud waktu itu yang menyembah berhala itu adalah daging. Orang yang menyembah berhala akan dapat daging gratis. Lagi saudara, penyembah berhala atau orang yang menyembah berhala kan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Makan makanan yang dipersembahkan berhala itu daging. Jadi siapa saja yang menyembah berhala dapat daging gratis. Kira-kira seperti itu. Orang yang menyembah berhala akan dapat daging gratisan. Pada masa itu kepercayaan yang berkembang adalah siapa saja yang terima, yang makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, kepada berhala, mereka adalah komunitas penyembah berhala. Justru kalau mereka tidak mau makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, sama artinya mereka keluar dari komunitas penyembah berhala. Keyakinannya seperti itu. Sekarang, sesudah menjadi Kristen, ke gereja, tidak menyembah berhala lagi, ada sebagian orang-orang Korintus yang menjadi Kristen. Pada waktu itu, dulunya ke kuil, sekarang ke gereja. Tapi tetap minta jatah daging. Lagi saudara, sudah Kristen, sudah ke gereja, tapi jatah daging gratisan ini tetap diminta. Tetap mengharap.
tetap ngantri. Nah, ini loh saudara, yang namanya Kristen tapi tidak benar-benar ngikut Tuhan Yesus. Tidak mengikuti ajarannya, tidak mengikuti hidupnya Tuhan. Cuma pindah tempat, cuma pindah agama, tidak pindah keyakinan, tidak mengikuti ajaran Tuhan. Karena itu dikecam oleh Rasul Paulus dengan mempergunakan apa yang terjadi di zaman perjanjian lama, yaitu zaman Musa. Mereka cuma pindah tempat. Kristen bukan seperti itu. Mereka yang tetap minta jatah daging gratisan itu ternyata tidak benar-benar percaya. Mengapa? Karena cara hidupnya tetap sama seperti sebelum percaya. Orang yang tidak benar-benar percaya, orang yang tidak benar-benar menjadi pengikut Tuhan Yesus tidak akan menaati firman-Nya. Orang yang tidak menaati firman-Nya tidak akan punya cara hidup yang baru, cara hidup Tuhan. Padahal solusinya sederhana. Kalau dulu dapat daging gratisan karena memang satu komunitas penyembah berhala, sekarang kalau pengen daging, beli. Itu aja sebenarnya. Jadi cara hidup kita sudah beda. Nggak usah ngarep yang gratisan, tapi artinya komunitas mereka. Jangan. Cara hidup seseorang menunjukkan siapa yang disembah, siapa yang dilayani orang itu. Orang yang menjadi murid Tuhan Yesus akan menunjukkan cara hidupnya Tuhan dalam hidup orang itu. Orang yang menjadi murid Tuhan Yesus akan menunjukkan cara hidupnya Tuhan, akan menampakkan ajarannya Tuhan. Saudara bagaimana? Anak-anak bagaimana? Orang yang merasa aman menjadi seorang Kristen. Aman, aku sudah Kristen aman, yang penting Kristen aman, tapi tidak menunjukkan cara hidup yang baru seperti Tuhan. Sebenarnya ia tidak aman, karena ia tidak percaya. Karena ia tidak percaya, maka tidak pernah taat. Tidak pernah nuruti firman. Karena dia tidak menuruti firman, maka tidak ada perubahan dalam dirinya. Dia tidak bisa membuktikan selama hidupnya, dia mengikut Tuhan. Makanya tidak aman. Percaya itu taat. Yang tidak taat berarti tidak percaya. Yang merasa percaya, tapi tanpa ketaatan, sama dengan memiliki hidup tidak aman. Kiranya Allah membuka hati kita menerima sabdanya. Selamat ulang tahun untuk Lime Christopher Robinson. Kiranya Allah membuat mata hatimu terang. Mata hati yang terang itu akan membuat kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam seluruh panggilan Allah. Sebab iman itu selalu memilih Tuhan. Memilih cara hidupnya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami tidak menyangkali bahwa keadaan manusia termasuk diri kami seringkali berada dalam posisi cuek, acuh, dan memandang firman itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Ampunilah kami dan tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, buatlah mata hati kami terang, agar kami dimampukan mengerti maksud Allah melalui firman Tuhan hari ini. Berdoa untuk Lime yang berulang tahun. Mohon Tuhan mengaruniakan kebaikan-Mu berlimpah-limpah, meneguhkan panggilan-Mu atasnya untuk setia melayani-Mu sebagai seorang hamba dan menjadikan saksi-Mu yang hidup dalam pemberitaan Injil melalui teladan hidup. Mohon Tuhan memberkati Lime bersama dengan suaminya Pak Agus dan 3 putri-putrinya, Vica, Rika, dan Mita, bersama Mama terkasih Ibu Ong Siu Kim. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga ini agar pada saatnya menikmati janji Tuhan dalam firman-Mu yang dikatakan berbahagialah. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Christopher Robinson. Tuhan, kiranya Roh Kudus berkenan memberikan kesempatan kepada orang muda ini perjumpaan secara pribadi melalui firman-Mu, agar selagi masih muda, Christopher dapat mengabdikan dirinya kepadamu dan percayanya itu nyata dalam cara hidupnya sehari-hari. Mohon Tuhan menganugerahkan kepada Christopher Robinson buah-buah iman. Demikian juga kepada orang tuanya, Bapak Reki Kusdiarto, Licien, dan saudaranya Claudia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.